Ini kita sedang nyiapin paket backup lagi. Jadi ini pesanan Pak Dodi yang ada di Pekalongan. Besok akan kita install ke lokasi ya. Nah, ini dengan spek daya inverter output 10.000 watt. Untuk baterai sendiri menggunakan baterai lithium dari AW Baterai. Lithium LiFePO 4 dengan sistem 100 ampere tiap piece-nya, 51.2 volt atau 16 sel ya untuk tiap banknya. Dan di samping saya ini juga ada, ini pesanan juga paket backup. Paket backup pesanan Bapak Asta yang ada di Bandung. Sama kapasitas 10.000 watt. Cuma ini baterai bertahap, baru 2 unit dulu. Besok nambah baterai dan nambah sistem PLTS. Karena beberapa waktu lalu sering banget terjadi blackout atau blackout jaringan PLN di beberapa kota, bahkan kemarin di Bali, di Bekasi, dan di luar negeri pun sangat kacau ya saat terjadi blackout jaringan PLN, apalagi yang punya ruang usaha yang tentunya membutuhkan kelistrikan yang stabil untuk aktivitas, untuk produktivitas, untuk admin maupun untuk server dan peralatan elektronik lainnya. Dengan sistem ini sudah tidak perlu repot lagi, tidak perlu berisik, tidak perlu bau solar. Kelistrikan yang ada di rumah maupun di kantor tetap akan aktif terjaga. Nah, seperti beberapa waktu lalu ya di Bali juga sempat blackout sampai 6 jam. Nah, itu laris banget penjual genset. Tapi untuk sistem genset ini kan sangat repot untuk operasionalnya, berisik, terus perawatannya juga repot. Dengan sistem backup baterai ini atau genset baterai ini sudah nggak perlu kerepotan saat PLN padam. Sistem ini akan secara otomatis membackup. Durasi backup tinggal kapasitas baterai dibagi beban pemakaian, yaitu durasi backupnya. Makin kecil bebannya, otomatis durasi backup makin tinggi. Makin banyak baterainya, durasi backupnya juga makin panjang. Ini kedepannya juga bisa ditambahkan sistem PLTS atau panel surya. Sebenarnya sangat cocok ya untuk kebutuhan kantor yang produktivitasnya atau aktivitasnya banyak membutuhkan energi di siang hari, karena produksi panel surya siang hari ini bisa langsung diserap, dipakai untuk kebutuhan kantor. Saat terjadi pemadaman PLN di siang hari, nggak usah khawatir, produksi akan disuplai dari panel surya. Baterainya juga makin awet karena hanya untuk penyetabil saja. Kita akan fokus ke pesanan Pak Dodi ya, biar besok pas beliau ngoperasiin unit ini sudah nggak ada kebingungan. Ini untuk inverter kapasitas 10.000 watt, kita sesuaikan daya PLN-nya di 5.500 watt. Untuk baterai ini antara 3 sampai 4, tapi kita uji dengan 4 baterai. Satu baterai daya tampungnya di angka 5 kWh. Kalau ini 4 baterai berarti 20 kWh. Saat beban hanya 2.000 watt, mengandalkan baterai saja, maka kurang lebih bertahan selama 10 jam. Nah, ini ada inverter, baterai, sama ini kita siapkan juga Aspro panel AC distributor. Jadi pendistributian tegangan AC dan melihat grid input PLN serta sebagai sistem bypass saat suatu saat entah ada kendala di sistem inverter. Bisa kita bypass di sistem ini. Kita lihat kan? Jadi ini wattmeter di depan ini nanti melihat untuk tegangan atau inputan PLN. Kalau wattmeter ini aktif, berarti grid PLN ada. Kalau mati, berarti grid PLN mati. Dan ini juga mendeteksi beban pemakaian di PLN. Yang bagian dalam, nah, bagian dalam ini kita lengkapin simple sebenarnya, karena ini hanya COS overswitch. Jadi saat ada kendala di sistem inverter, biar tegangan output tidak shutdown, tidak mati, tinggal diarahkan ke bypass. Kalau ke tengah seperti ini, nah sistem mati. Seperti di tempat kita juga mati, karena ini sudah kita running ya untuk kebutuhan di bengkel. Kalau ke sini dia bypass langsung ke PLN, lampu pun juga ikut aktif.
ke tengah ikut mati, padam. Ke sini ikut sistem inverter, terminal blok bawahnya, simple banget. Oh iya, ini ada juga KWH meter, nanti bisa untuk melihat total energinya, ampernya, voltasenya, power factor, semua komplit nanti dapat dilihat di KWH meter ini. Nah ini, jadi untuk sistem, kita akan lebih ke sistem. Inverter, sudah biasa ya kita jelaskan untuk sistem inverter. Ini panel distributor DC, pendistributian dari baterai ke inverter maupun sebaliknya. Ini juga sudah kita spare untuk sistem panel surya. Kalau nambahin MPPT maupun panel surya, biar nggak repot lagi kita tambahkan MCB-nya. Terus untuk baterai, ini AW baterai sudah support dengan sistem inverter yang kita gunakan. Jadi bisa berkomunikasi, sehingga sistem perpindahan, sistem backup, pengecasan maupun penchargingan akan lebih optimal. Ini kita akan coba komunikasikan 4 baterai dengan inverter. Untuk parameter kita harus samakan dulu address komunikasi di inverter maupun di baterai. Untuk inverter kita arahkan ke ini ya, A10 komunikasinya ke L1, ke ground. Oke, ground. Terus kita komunikasikan yang sini ke RS485. Kita lihat di sini parameter setnya, CAN-nya, ground. Oke, set oke. Sistem kita lihat di sini untuk kapasitas informasi kapasitasnya 39 Ah. Kita lihat di sini. Nah, ini udah nggak ada kode error ya, berarti udah aktif, udah berkomunikasi. Ini sama 39% untuk baterai ini ya, 39 Ah. Oke, berarti sistem satu baterai udah berkomunikasi. Nah, untuk mengomunikasikan di sistem baterai bawahnya biar bisa diparalel dan terkomunikasi, ini sudah dilengkapi switch ADS, switch DIP, untuk komunikasi antar baterai lebih terarah ya. Nah, ini kita colok di sini aja. Oke, yang bawahnya juga. Nah, ini kapasitas oke, cuma 39. Oke, sama ya, 37 di angka itu rata-rata. Dan di sini total kapasitas baterai juga sudah terbaca 156 Ah. Kalau keempat baterai ini nanti full kondisi 100%, maka akan terbaca 400 Ah. Arus pengecasan pun kita akan coba. Jadi untuk backup seperti ini nanti pengecasan dari PLN. Untuk kapasitas pengecasan bisa disesuaikan dengan daya PLN serta kondisi di lokasi. Kalau sering PLN padam, pengecasan agak ditinggikan. Kalau jarang padam, ya di set di angka 5 ampere lah. Kita akan simulasikan pengecasan. Kita aktifkan grid PLN. Untuk pengecasan ada di mode ini ya. Mode pengecasan itu di A1. Ini ya, A1 C3, tengah-tengah berarti. Maksimum C6. Nih, arus pengecasan di angka ini. Nah, naik, belum stabil. 13 ampere. Kita lihat di sini di pemakaian di PLN pengecasannya ya di angka 900 watt. Sekarang kita coba maksimalkan sistem pengecasan. C6.
Oke, kita lihat perlahan arus pengecasannya juga naik sampai dengan 30 ampere lebih, 31 ampere. Kita lihat di sini nih, pengecasan 2000-an watt, 2 kW. 2 kW, sedangkan kapasitas total baterai ini kalau kondisi full 20 kWh. Otomatis saat baterai ini terkuras habis, kita setting di kapasitas 2 kW atau C6 tadi memerlukan waktu 10 jam ya untuk benar-benar full. Tapi biasanya kalau untuk backup nggak sampai terkuras habis. Nah, di saat habis yaitu butuh waktu kurang lebih 10 jam untuk benar-benar full. Jadi kalau sistem baterai dan inverter sudah berkomunikasi, nanti untuk parameter setting melihat persentase SOC dari baterai ini ya. Nah, di manual book ini pun juga sudah jelas. Ini beberapa sistem perpindahannya, chargingnya nanti main di persentase, bukan lagi di tegangan. Sekarang kita akan simulasikan uji load dulu. Kita load ini ya, beban di bengkel cuma untuk lampu-lampu 112 watt, kita tambah ini. Nah ini beban bisa dilihat 2000 watt, 3000 watt. Nah, PLN padam hilang, ini otomatis langsung dihandle dari baterai. Nggak ada kedip ya tadi, langsung bebannya dihandle. Jadi peralatan elektronik nggak restart. Entah ini kebetulan jaringan input di sini juga bisa kita lihat pembacaan di PLN juga off ya. Jadi menandakan sistem mati. Ini masih continuous di 3000 watt, 3200. Seperti itu tadi ya untuk pengujian sistem paket backup yang kedepannya bisa untuk upgrade sistem PLTS dengan kapasitas 10.000 watt, baterai 4 unit, gambaran harganya di angka 90 jutaan. Buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem backup untuk ruang usaha kalian, biar nggak perlu repot, nggak kacau, bisa langsung konsultasi dengan kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kita sesuaikan dengan budget kalian. Bisa langsung kontak tim kita ya, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja, mantap.